Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 420. Ambil jalan yang berbeda. Stephen Lin berkata sambil tersenyum setelah mendengarkan kata-kata Song Shiking. Semua orang menyerang Direktur Lee, dan Anda mulai dengan Putri Direktur Lee. Saya harus mengatakan, pemikiran Anda benar-benar sedikit berbeda. Berbeda, dan mereka telah mencapai hasil yang sangat baik. Tentu saja. Song Shiking menyilangkan kakinya dengan arogan dan berkata, kamu benar-benar berpikir bahwa aku mengambil uangmu sepanjang hari. Semua demi memberi kamu tidak tahu berapa banyak upaya yang telah saya lakukan untuk menjadikan Liro di bawah kendali penuh saya selama beberapa bulan terakhir. Terima kasih atas kerja keras Anda. Stephen Lin berkata dengan rasa terima kasih yang tulus. Setelah memenangkan proyek ini, pendapatan proyek akan didistribusikan ke kamu. Kamu bisa melihatnya, aku juga menghabiskan banyak uang untukmu. Kata Song Shiking. Apakah kamu punya rencana untuk beberapa hari ke depan? Stephen Lin bertanya. Akan ada pesta makan malam di malam hari. Saya akan membuat janji spa dengan Liro besok sore. Besok malam, saya juga akan menghadiri pesta tahun baru di kota Sanyang bersama Liro. Pada saat itu, banyak orang tingkat tinggi di kota Sanyang akan pergi ke sana. Kata Song Shiking. Jadwalnya cukup penuh. Saya akan memberi Anda hadiah, kata Stephen Lin, dan mengeluarkan benda seperti pena dari sakunya. Apa ini? Song Shiking bertanya dengan curiga. Stephen Lin berdiri, berjalan ke Song Shiking dan berkata, berikan tanganmu. Tangan? Song Shiking mengangkat tangannya dengan bingung. Stephen Lin meraih tangan Song Shiking, mengangkat alisnya sedikit, dan berkata, tanganmu sangat dingin, dan ki ginjalmu tidak mencukupi. Aku ingin kamu mengurusnya. Song Shiking dengan cepat menarik tangannya dan berkata, kamu mengambil keuntungan darinya. Apakah aku murah? Hati-hati, aku akan menuntut jinjing. Ini tidak sesederhana menyentuh tanganmu ketika aku mengambil keuntungan darimu, berikan padaku, kata Stephen Lin. Song Shiking mengulurkan tangannya dengan ragu-ragu, Stephen Lin meraih tangan Song Shiking, lalu menggosoknya sedikit, membuat kulit di tangan Song Shiking lebih lembut. Kamu, apa yang kamu lakukan? Song Shiking bertanya dengan cemas. Stephen Lin tersenyum dan mematahkan jari manis Song Shiking. Hati Song Shiking menegang. Kenapa dia mematahkan jari manisku? Mungkinkah Anda ingin memasangkan cincin pada saya? Tapi cincin di jari manis itu hanya untuk pernikahan? Apakah dia punya rencana untukku? Song Shiking tidak bisa tidak melirik Stephen Lin, dan menemukan bahwa Stephen Lin sedang menatapnya sambil tersenyum. Song Shiking buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, kamu, jangan main-main, aku pacar yang pendiam. Aku tahu. Kata Stephen Lin, menekan ujung sesuatu seperti pena di jari Song Shiking superior. Apa makanan besar terakhir yang kamu makan? Stephen Lin bertanya. Makanan besar yang kamu makan baru-baru ini? Itu adalah makanan Perancis. Song Shiking baru saja selesai berbicara ketika jarinya tiba-tiba sakit. Song Shiking berteriak dan buru-buru menarik tangannya. Apa yang kamu lakukan? Song Shiking memanggil dengan penuh semangat, menyentuh jari-jarinya. Saya meletakkan lokasi GPS di jari Anda sehingga bahkan jika Anda pergi ke ujung bumi, saya bisa mengetahui lokasi Anda, kata Stephen Lin, dan meletakkan pena. Sakit sampai mati, kamu tidak memberitahuku sebelumnya, Song Shiking berkata dengan sedih. Dia pikir Stephen Lin akan memberinya cincin atau sesuatu yang membuatnya gugup untuk waktu yang lama.
Jika dia benar-benar memberinya cincin, maka ini agak canggung. Jika aku memberitahumu, itu akan lebih menyakitkan, kata Stephen Lin. Apakah ini hadiah yang kamu berikan padaku? Song Shiking bertanya. Tentu saja tidak. Stephen Lin tersenyum, mengeluarkan sebuah kotak dari sakunya, dan menyerahkannya kepada Song Shiking. Bukankah itu sesuatu yang menusuk orang lagi? Song Shiking bertanya. Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Song Shiking membuka kotak itu dengan hati-hati, karena takut ada sesuatu yang melompat keluar dan menggigitnya. Akibatnya, Song Shiking tercengang ketika kotak itu dibuka. Ada sebuah cincin di dalam kotak. Cincin itu cukup besar dan memiliki banyak berlian di atasnya. Terlihat sangat cantik. Tanpa diduga, Stephen Lin benar-benar memberinya cincin. Pakai sendiri, taruh di jari manis tadi, itu bisa memblokir luka, kata Stephen Lin. Kamu memberiku cincin hanya untuk menutupi lukanya? Tanya Song Shiking. Kalau tidak, apakah kamu ingin menikah denganku? Stephen Lin bertanya secara retoris. Itu benar. Song Shiking menggerakkan sudut mulutnya dengan canggung, lalu melihat waktu dan berkata, apa? Saya meminta pacar saya untuk pergi berbelanja, sudah larut, haruskah kita mundur? Oke. Stephen Lin berkata mengangguk kepalanya, dia berkata, mulai sekarang, aku akan menjadi pengawalmu. Song Shiking berkata dengan ekspresi aneh, apakah kamu yakin ingin melindungiku? Ya. Stephen Lin mengangguk. Kalau begitu biarkan aku memberitahu Jingjing dulu, kata Song Shiking, mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Yao Jing. Tidak butuh waktu lama bagi Yao Jing untuk menjawab. Bahkan jika kamu menggunakannya, tidak apa-apa jika rusak. Jawab Yao Jing. Oke, Jingjing juga tahu, ayo pergi, kata Song Shiking, memutar tasnya dan berjalan keluar. Stephen Lin tersenyum dan mengikuti. Setelah meninggalkan rumah Song Shiking langsung pergi ke senter lokal yang terkenal. Sebagai seorang sosialita, dia sudah memiliki banyak teman di kota Sanyang. Hampir semuanya adalah selebriti, dan mereka semua terlihat cukup baik. Setelah beberapa wanita bertemu, mereka segera bergegas ke konter mewah terdekat. Wanita-wanita ini hampir semuanya ditemani oleh seorang sidekik, ada yang menjadi bodyguard berbadan kekar, dan ada pula yang berkulit putih-putih, berwajah putih mungil. Baik itu bodyguard atau wajah putih kecil, tanggung jawabnya sama ketika seorang wanita berbelanja, yaitu membantu memontir tas. Ini adalah kehidupan di kalangan atas, Anda bahkan tidak perlu membeli barang mewah sendiri. Setelah membeli cukup banyak, kelompok wanita itu menemukan restoran barat kelas atas lainnya untuk makan malam. Ada wanita di meja, dan Stephen Lin hanya bisa berdiri di pintu dan bahkan tidak bisa naik ke meja. Setelah itu, sekelompok wanita pergi ke KTV untuk minum dan bernyanyi, dan mereka tidak keluar dari KTV sampai setelah jam 11 malam. Stephen Lin berpikir bahwa Song Shiking harus kembali saat ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa kelompok wanita ini langsung pergi ke bar dan membuka ratusan ribu minuman di bar. Menyaksikan sekelompok penjual bar tampan berputar di sekitar wanita-wanita itu, Stephen Lin sepertinya melihat seperti apa dia ketika dia berada di sebuah bar. Sudah pagi ketika mereka keluar dari bar, dan sekelompok wanita minum tidak menentu, dan hampir semua orang mabuk. PR pria di bar dengan hati-hati mengirim sekelompok wanita ke pintu. Beberapa PR pria berpikir terlalu banyak dan ingin mengikuti wanita itu pulang, tetapi mereka dihalangi oleh pengawal kelompok wanita, dan mereka yang masih ada beberapa detik yang lalu para wanita yang bermain-main dengan mereka begitu saja,
bahkan tidak melihat ke humas pria ini saat ini, dan pergi. Untuk wanita-wanita ini, tidak peduli seberapa tampan humas pria, mereka tetap kodok, dan tidak peduli berapa banyak mereka minum, mereka tetap angsa, dan kodok tidak akan pernah makan daging angsa. Si King, mengapa pengawalmu selalu memakai kacamata hitam? Kamu memintanya untuk menunjukkan kacamata hitam itu padaku. Seorang wanita berusia 30 tahun memeluk Song Si King dan berkata, "Mari kita lihat, ada sesuatu untuk dilihat," kata Song Si King dengan mabuk. Melihat garis wajahnya, dia seharusnya pria yang tampan, tunjukkan saja pada kami. Jika dia benar-benar tampan, bukan tidak mungkin kita bertukar pengawal, kata wanita lain. Itu tidak akan berhasil, itu milikku, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Kata Song Si King, melingkarkan lengannya di leher Stephen Lin dan meletakkan kepalanya di kepala Stephen Lin, seolah-olah dia memberitahu orang lain menyatakan kedaulatan dari Stephen Lin. Yo, aku masih memeluk, tidak heran aku mengganti pengawal asli, apakah ini hubungan cinta, canda orang lain. Tidak, ayo pergi, saudari, sampai jumpa besok, kata Song Si King. Selamat tinggal. Setelah berpisah dari wanita-wanita ini, Song Si King dan Stephen Lin kembali ke mobil bersama. Maaf barusan, jika tidak seperti itu, para wanita itu harus mengganggumu. Mereka bisa melakukan apa saja jika mereka minum terlalu banyak, kata Song Si King. Aku tidak menyangka lingkaranmu begitu besar. Stephen Lin berkata dengan emosi, duduk ke arah kursi pengemudi. Jika Anda mengatakan dia seorang selebriti, dia sebenarnya pelacur. Dia berinteraksi dengan semua jenis orang di kalangan atas, dan menyenangkan orang-orang yang dapat membantu kami. Ketika saya stres, saya suka curhat di bar, karena orang lain di bar mencoba untuk menyenangkan kita. Song Si King duduk di barisan belakang, mengangkat kepalanya dan menutup matanya. Kembalilah ketika masalah ini selesai, jangan menjadi selebriti, kata Stephen Lin. Kamu tidak bisa keluar jika kamu masuk, kata Song Si King. Stephen Lin sedikit mengernyit dan menatap Song Si King di kaca spion. Pelacur yang baik dapat membantu Anda mencapai banyak hal yang tidak dapat Anda capai. Jika Anda membutuhkannya, serahkan hal-hal ini kepada saya di masa depan, kata Song Si King. Apakah kamu menikmatinya? Stephen Lin bertanya. Mungkin, meski terkadang sangat melelahkan, dan terkadang menyebalkan bertemu dengan orang-orang yang menjijikkan, tapi saya telah memperoleh kehidupan yang tidak pernah saya impikan, dan saya merasa bahwa saya sepertinya dilahirkan untuk melakukan ini. Song Si King dikatakan, apakah kamu pernah tidur dengan siapapun di sini? Stephen Lin bertanya. Menurutmu orang macam apa aku ini? Song Si King tiba-tiba duduk, pindah dari barisan belakang ke barisan depan, dan berkata dengan serius, Saudari Song, saya tidak pernah menjual tubuh saya. Sister Song, saya masih bersih dan bersih setelah bertahun-tahun. Perawan kecil. Stephen Lin sedikit terkejut dan bertanya, apakah Anda yakin tidak berbicara mabuk? Tentu saja. Mungkinkah hal semacam ini masih bisa ditipu? HMPH, dalam kata-kata anak buahmu, itu seperti hidup dalam 1000 bunga, daunnya tidak menempel di tubuh. Bukankah luar biasa? Kata Song Si King dengan bangga. Luar biasa, kata Stephen Lin dengan kekaguman yang tulus. Song Si King tersenyum dan duduk kembali. Karena kamu sudah mengatakannya, maka kamu bisa terus menjadi wanitamu mulai sekarang, tapi bidang sosialmu bukan di kota Selat, yang terlalu kecil untuk menampungmu, kata Stephen Lin. Di mana itu? Song Si King bertanya.
Kota Xiahai. Bab 421. Song Shiking tahu untuk pertama kalinya bahwa kota Xiahai juga berada di wilayah bisnis Stephen Lin. Kota Xiahai adalah kota terbesar kedua di Kerajaan Naga, kedua setelah ibu kota kekaisaran. Karena kota kekaisaran adalah tempat di mana harimau dan naga bercokol, tidak ada keraguan tentang posisi kota terbesar. Tetapi dari segi ekonomi saja, kota Xiahai bahkan melampaui kota kekaisaran. Puluhan miliar kekayaan bersih Stephen Lin bisa menjadi orang terkaya di kota selat, tetapi tidak ada apa-apanya di kota Xiahai, dan bahkan 50 teratas bahkan mungkin tidak diberi peringkat. Hanya ketika Anda memiliki pijakan yang kuat di kota Xiahai, Anda dapat disebut sebagai pengusaha besar sejati. Dan ketika Anda berdiri di puncak di kota Xiahai, Anda dapat dikatakan sebagai pengusaha papan atas di seluruh kerajaan naga. Ambisimu sangat besar, kata Song Shiking. Tidak apa-apa, kata Stephen Lin ringan, tanpa banyak bicara. Song Shiking mendengus dan tidak banyak bertanya. Bagian dalam mobil itu anehnya sunyi. Stephen Lin mengendarai mobil dengan penuh perhatian tanpa menggunakan navigasi, dan sepertinya akrab dengan kota Sanyang. Setelah mengemudi sampai ke rumah Song Shiking, Stephen Lin memarkir mobil dan naik ke atas bersama Song Shiking. Sesampainya di rumah Song Shiking, Stephen Lin berkata kepada Song Shiking, "Pergi dan istirahat, aku bisa tinggal di ruang tamu." "Ada kamar tamu," kata Song Shiking. "Pergi ke kamarmu adalah yang tercepat di sini," kata Stephen Lin. "Tidak apa-apa, istirahatlah lebih awal, aku sudah minum sedikit, jadi aku akan kembali ke kamar dulu," kata Song Shiking, berbalik dan berjalan ke kamar. Stephen Lin berbaring di sofa, menyalakan TV, dan menemukan variety show yang tidak terlalu bergizi untuk ditonton. Seiring waktu berlalu, Stephen Lin secara bertahap merasa sedikit mengantuk. Pada saat ini, suara membuka pintu datang dari pintu kamar Song Shiking, dan kemudian terdengar suara kaki telanjang menginjak lantai. Stephen Lin menoleh dan meliriknya, dan Stephen Lin tertegun. Saya melihat Song Shiking mengenakan satu set piyama sutra suspender hitam, sedikit menyipitkan mata dan berjalan ke arahnya. Piyama itu tidak panjang, hanya di pangkal paha. Ujung piyama sedikit bergoyang, dan bagian bawahnya adalah paha yang bulat dan adil. Jelas, Song Shiking tidak mengenakan piyama dan baju tidur. Stephen Lin membuka mulutnya sedikit, baru saja akan berbicara, tetapi mendapati bahwa mata Song Shiking benar-benar tumpul. Kali ini, Stephen Lin tahu apa yang terjadi. Lagu Shiking ini sedang berjalan sambil tidur. Stephen Lin terkejut bahwa Song Shiking bisa berjalan sambil tidur. Dia duduk dan menatap Song Shiking. Song Shiking berjalan ke ruang tamu, berdiri di tengah ruang tamu sebentar, lalu langsung pergi ke sofa di seberang Stephen Lin dan berbaring, lalu memejamkan mata dan terus tidur. Ini membuat Stephen Lin sedikit malu. Song Shiking berbaring menghadapnya, mengenakan piyama. Dari sudut pandangnya, dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Dia juga pria normal, dan tidak dapat dihindari bahwa dia sedikit panas. Stephen Lin dengan cepat bangkit dan berjalan ke kamar Song Shiking, mengambil selimut kembali ke ruang tamu, dan menutupi Song Shiking dengan selimut. Song Shiking mengerutkan bibirnya, tetapi tidak ada jawaban. Ini bahkan berjalan sambil tidur. Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk bergumam, lalu kembali ke posisinya sendiri dan berbaring. Perlahan rasa kantuk melanda. Keesokan harinya, ketika Song Shiking bangun, dia mendapati dirinya tidur di sofa. Berjalan sambil tidur lagi. Song Shiking menutupi dahinya tanpa daya. Setelah minum terlalu banyak alkohol, dia kadang-kadang berjalan sambil tidur,
tetapi tidak terlalu sering. Saya tidak berharap dia akan berjalan dalam tidur kemarin. Song Shiking melihat ke depan dan menemukan bahwa Stephen Lin tidak ada di sana. Setelah dia mendapatkan kembali jiwanya setelah beberapa detik, dia tiba-tiba duduk dan melihat ke bawah dirinya sendiri. UPS. Ketika Song Shiking melihat bahwa dia hanya mengenakan piyama sutra karakternya, dia tidak bisa menahan diri untuk menutupi wajahnya. Masih ada selimut di tanah, yang pasti ditutupi oleh Stephen Lin tadi malam, artinya Stephen Lin seharusnya melihat semua yang seharusnya dia lihat tadi malam. Wajah Song Shiking langsung memerah, dan dia sedikit menyesali mengapa dia tidak tidur di celananya tadi malam. Song Shiking menundukkan kepalanya dan mengutak-atik ujung piyamanya, mencoba melihat seberapa banyak ujungnya bisa menghalangi, hasilnya selama dia duduk, ujungnya hampir tidak bisa menghalangi apapun, apalagi berbaring. Kali ini, keberuntungan terakhir di hati Song Shiking menghilang, dan dia pasti terlihat oleh Stephen Lin. Song Shiking tersipu dan berdiri dan melihat ke samping. Pada pandangan ini, dia melihat bayangan di bawah matahari terbit. Dia memilih untuk tinggal di tempat ini karena mendapat sinar matahari yang sangat baik setiap pagi. Pada saat ini, sinar matahari masuk dari jendela dari lantai ke langit-langit dan menimpa seorang pria. Dia memakai celana pendek, tubuh bagian atasnya telanjang, dia berdiri tegak, tangannya terus bergerak ke atas, dan mereka bersama-sama, satu kaki ditekuk, dan dia menginjak lutut kaki yang lain. Cahaya memberi pria ini warna yang berbeda, membuatnya melamun. Song Shiking tertegun untuk sementara waktu. Ini sangat cantik, bukan? Otot-otot yang sedikit menonjol di punggung, bentuk segitiga terbalik. Dia telah berada di kota Sanyang selama berbulan-bulan, dan dia juga telah pergi ke banyak peternakan bebek dengan orang-orang yang disebut selebriti, dan dia telah melihat banyak orang tampan dan baik. Sosok yang terlihat namun, tidak ada bebek yang bisa dibandingkan dengan Stephen Lin di depannya. Jika Stephen Lin tahu bahwa Song Shiking membandingkannya dengan bebek, dia akan muntah darah karena marah. Sarapan ada di atas meja. Suara Stephen Lin terdengar, mengganggu pikiran Song Shiking. Sarapan? Song Shiking tertegun sejenak, dan bertanya, apakah kamu masih memasak sarapan? Ini hanya bubur sederhana, telur, dan sayuran. Tidak sulit. Saya masih perlu sedikit waktu untuk rangkaian tindakan ini. Pergi makan dulu, kata Stephen Lin. Oh, oke. Song Shiking tergagap, lalu berbalik dan berjalan ke restoran. Di atas meja di restoran, makanan sudah diletakkan di atas meja. Song Shiking mengambil mangkuk dan menatap Stephen Lin tidak jauh sambil makan. Seharusnya kehidupan Jinjing hidup setiap hari, ini benar-benar indah. Song Shiking berpikir dalam hati, dia juga sedikit mengerti mengapa Yao Jing menolak menceraikan Stephen Lin. Dia bisa melihat foto-foto indah seperti itu setiap hari, dan dia masih bersenang-senang. Jika Anda bisa makan sarapan yang dimasak oleh Stephen Lin, maka Stephen Lin sedikit tidak berguna. Dan sepertinya tidak ada kemungkinan, belum lagi Stephen Lin mulai naik tahun lalu, itu bahkan lebih mustahil untuk membiarkan Stephen Lin pergi. Song Shiking tiba-tiba sedikit iri pada Yao Jing, dia menemukan seorang suami yang tidak hanya memiliki ketampanan dan sosok, tetapi juga memiliki uang, kekuasaan, dan yang lebih penting, dia sangat perhatian. Jika dia bisa bertemu pria seperti itu dalam hidupnya, maka dia tidak akan pernah menganggur setiap malam. Setelah sarapan, Stephen Lin menyelesaikan serangkaian gerakan, dia mengambil handuk dan berjalan ke Song Shiking sambil menyeka keringat di tubuhnya.
Aku akan mandi, dan aku akan bisa keluar sebentar lagi, kata Stephen Lin. Oh, oke, kata Song Si-king. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik tubuh Stephen Lin. Keringat di tubuhnya juga sepertinya memiliki bau yang seksi. Tidak lama kemudian, Stephen Lin mandi, meninggalkan kediaman bersama Song Si-king, dan pergi ke arah perusahaan. Aku terkadang berjalan sambil tidur setelah minum terlalu banyak alkohol. Song Si-king duduk di barisan belakang dan berkata setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama. Selama kamu tidak keluar, kamu akan baik-baik saja, tidak peduli bagaimana kamu berjalan sambil tidur di rumah, kata Stephen Lin. Terima kasih tadi malam, dan kamu menutupiku dengan selimut, kata Song Si-king. Sama-sama, kata Stephen Lin. Song Si-king ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia melihat keluar jendela dan merasa sedikit kesal. Sepanjang jalan ke perusahaan dalam keheningan, Stephen Lin memarkir mobil, dan kemudian berjalan ke perusahaan dengan Song Si-king. Lift naik ke atas, dan akhirnya sampai di lantai atas. Pintu lift terbuka, dan dia bertemu dengan seorang pria paruh-baya berusia 40-an. Yo, bukankah ini Presiden Song kita? Saya belum melihat Presiden Song selama beberapa hari. Saya pikir Presiden Song Anda dilubangi oleh anggur. Pria paruh-baya itu berkata dengan aneh. Aku harus datang dan melihat, lagi pula, aku juga manajemen perusahaan, kan? Song Si-king berjalan keluar dari lift sambil tersenyum. Pria paruh-baya itu awalnya berencana untuk memasuki lift, tetapi setelah melihat Song Si-king, dia tampaknya telah berubah pikiran. Dia mengikuti Song Si-king dan berkata, Tuan Song, hari ini adalah hari ke-12 bulan lunar pertama, dan dalam 3 hari, Direktur Lee akan ada untukmu. Sekarang keputusan telah dibuat. Apakah kamu tidak terburu-buru sama sekali? Apa gunanya mengkhawatirkannya? Saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan. Adapun sisanya, terserah nasib, kata Song Si-king. Apa yang harus dilakukan? Apakah makan, minum, dan bersenang-senang setiap hari? Tuan Song, jika Anda memberitahu selir Anda bahwa Anda menghabiskan sepanjang hari dengan uangnya, mencari humas pria untuk menemukan bebek, hari-hari baik Anda akan datang. Sampai habis? 2, kata pria paruh-baya itu. Song Si-king tersenyum bercanda dan berkata, bahkan jika saya pergi ke humas laki-laki dan bebek, saya tidak akan menyentuh Anda, Tuan Lian. Mengapa? Tidak sulit? Anda telah berpikir untuk merendam saya sejak pertama kali. Hari kamu memasuki perusahaan. Pada akhirnya, bahkan tidak ada kentut, CKTSK, betapa menyedihkan. Setelah mengatakan ini, Song Si-king mengulurkan tangannya dan melingkarkan lengannya di lengan Stephen Lin, memandangi setengah baya pria itu dan berkata, bahkan jika aku berselingkuh dengan pengawalku, aku tidak akan mengajakmu bermain, kamu tidak sebaik aku sebagai pengawal. Mendengar kata-kata Song Si-king, wajah pria paruh-baya itu menjadi gelap, dan dia berkata, hari-hari baikmu hanya akan berlangsung 3 hari. Setelah 3 hari, kamu akan menjadi bajingan. Tidak. Sayang sekali. Ada begitu banyak hewan peliharaan laki-laki di sekitarku. Hahaha. Song Si-king tersenyum dan berjalan ke depan sambil memeluk Stephen Lin. Pria paruh-baya itu tetap di tempatnya, wajahnya sangat jelek. Stephen Lin berjalan ke kantor dengan lengan Song Si-king di sekelilingnya. Kantornya sangat sederhana, hanya meja, kursi, dan komputer. Song Si-king menutup pintu dan melepaskan tangan Stephen Lin. Maaf, saya ingin meminjam Anda untuk merangsang liantian idiot itu, kata Song Si-king.
Orang itu adalah orang yang bertanggung jawab yang ditempatkan Lin Chairong di perusahaan? Stephen Lin bertanya, dia ingat bahwa Dong Jian telah menyebutkan nama Lian Tian sebelumnya. Ya. Orang itu bernama Lian Tian, orangnya Lin Chairong, bertanggung jawab atas proyek di sini. Dia ingin bergabung denganku di hari pertama dia datang, tapi aku menolaknya. Jadi dia selalu ingat dan membenciku, dan dia suka mengejekku ketika dia melihatku. Jangan menganggapnya serius, itu semua palsu. Ini semua hiburan, itu hanya pilihan terakhir, kata Song Shiking dengan serius. Selirmu di mulutnya, tidak mungkin aku? Stephen Lin bertanya. Kenapa tidak? Song Shiking memandang Stephen Lin sambil tersenyum dan berkata, di mata semua orang di perusahaan, seorang wanita sepertiku yang tidak memiliki keterampilan sama sekali adalah selirmu. Bab 422. Meskipun Stephen Lin siap secara mental ketika Song Shiking datang ke kota Sanyang, beberapa orang akan meragukan hubungan mereka, tetapi ketika Song Shiking mengatakannya sendiri, Stephen Lin masih merasa sedikit bersalah. Kamu ada di perusahaan, seharusnya ada banyak rumor, kan? Stephen Lin berkata sambil duduk di sofa, menatap Song Shiking. Tidak, reputasi saya sudah hancur. Ketika saya pertama kali datang, saya dikatakan selir Anda, dan segala macam fitnah jahat. Tujuan mereka adalah untuk memaksa saya pergi. Kemudian, saya bergabung dengan lingkaran selebriti. Anda tahu, selebriti. Lingkarannya sangat kacau, saya harus bermain dengan mereka jika saya ingin berintegrasi ke dalamnya. Secara alami, tidak ada cara untuk menghindari hubungan masyarakat pria, bebek dan sejenisnya. Mereka mengambil barang-barang ini dan membuat keributan besar. Kefu, kamu jalang seluti, kata Song Shiking sambil tersenyum. Melihat apa yang dikatakan Song Shiking begitu ringan, Stephen Lin merasa semakin bersalah, karena di balik cahaya, pasti ada kesulitan yang tidak diketahui orang lain. Saya tidak ingin melakukannya beberapa kali, tetapi ketika saya berpikir untuk menghabiskan uang Anda dan berhutang budi kepada Anda, saya hanya bisa terus melakukannya. Untungnya, saya adalah orang dengan kemampuan beradaptasi yang kuat, dan itu tidak butuh waktu lama. Bagi saya untuk sepenuhnya beradaptasi. Bagaimanapun, ketika saya berada di kota Haixia, banyak orang benar-benar mengira saya menyebalkan, tetapi saya tidak sebaik di sini, kata Song Shiking. Setelah masalah ini selesai, kamu bisa kembali ke kota Selat untuk beristirahat sebentar, kata Stephen Lin. Tidak perlu untuk itu. Faktanya, saya masih menikmati kehidupan seperti ini. Setelah saya selesai di sini, saya bisa pergi ke kota Xiahai. Butuh waktu sebulan untuk berintegrasi ke dalam lingkaran selebriti di kota Sanyang. Kota Xiahai adalah kota tempat yang lebih maju. Kondisi mereka pasti lebih menuntut, dan mereka harus menghabiskan lebih banyak waktu, akan lebih baik bagi saya untuk pergi sesegera mungkin. Kata Song Shiking. Kamu masih bisa menikmati kehidupan seperti ini? Dituduh oleh ribuan orang? Stephen Lin bertanya dengan heran. Bagaimana dengan apa yang ribuan orang tunjukkan? Saya punya mobil mewah untuk menjemput saya ketika saya pergi keluar. Saya ingin membeli apapun yang saya inginkan. Berapa banyak wanita yang iri dengan hidup saya seperti ini? Hanya ketika Anda menyerah, begitulah hidup adalah, kata Song Shiking. Kamu telah berubah, kata Stephen Lin. Jika Anda melihat sesuatu yang belum pernah Anda lihat sebelumnya, itu pasti akan berubah, kata Song Shiking. Jika Yao Jing tahu bahwa kamu telah menjadi seperti ini, dia pasti tidak akan bahagia, kata Stephen Lin. Aku tidak bisa hidup untuk Yao Jing.
Song Shiking menghela nafas. Itu benar. Stephen Lin mengangguk, dan kemudian bertanya, apa yang biasanya kamu lakukan di perusahaan? Aku tidak melakukan apa-apa, karena aku belum pernah ke sini selama beberapa hari. Jadi aku datang ke sini untuk melihat, Lian Tian sebenarnya masih ada di sana. Dia memiliki beberapa kemampuan dan memiliki hubungan yang baik dengan Direktur Li. Beberapa waktu lalu, orang ini diserang oleh orang yang tidak dikenal, tetapi orang ini memiliki kehidupan yang baik dan tidak ada hal besar yang terjadi, kata Song Shiking. Melihat penampilannya, dia mungkin tidak tahu bahwa kamu telah memenangkan proyek itu, kata Stephen Lin. Aku seharusnya tidak tahu. Jika aku tahu, itu tidak akan menjadi sikap yang sama sekarang, kata Song Shiking. Apakah kamu memberitahu seseorang di rumahmu bahwa kamu memenangkan proyek? Stephen Lin bertanya. Saya melakukannya. Song Shiking mengangguk dan berkata, hari itu Liro datang ke rumah saya dan memberitahu saya bahwa ayahnya telah berjanji untuk memberi saya proyek. Jika ada bug di rumah, orang yang memasang bug harus tahu tentang itu. 9 adalah aliansi dari 3 dataran tengah, kata Stephen Lin dengan sungguh-sungguh. Sudahlah, aku sudah memenangkan proyek itu, dan aku akan menandatangani kontrak dalam beberapa hari, jadi aku tidak takut pada mereka. Song Shiking tersenyum. Akan baik-baik saja jika mereka tidak mengetahuinya. Sekarang mereka tahu, kamu harus berhati-hati. Kamu tidak mengatakan itu tadi, Lian Tian memiliki hubungan yang baik dengan Direktur Li, tetapi mereka diserang. Ini seharusnya menjadi hasil dari 3 aliansi di dataran tengah. Ya, tetapi sekarang setelah mereka tahu bahwa Anda telah memenangkan proyek, mereka pasti tidak akan membiarkan Anda menandatangani proyek dengan mudah. Direktur Li adalah anggota negara. Mereka tidak berani lakukan apa saja. Anda berbeda. Anda hanya orang biasa. Jauh lebih mudah untuk memulai dengan Anda, kata Stephen Lin. Itu bukan untuk ditakuti, bukankah kamu pengawalku sekarang? Takut pada ayam, kata Song Shiking dengan bangga. Kami berada dalam terang, yang lain dalam kegelapan. Kami masih perlu lebih memperhatikan, cobalah untuk tidak meninggalkan pandanganku, kata Stephen Lin. Termasuk ke toilet? Song Shiking bertanya tiba-tiba. Begitu pertanyaan ini diajukan, Song Shiking merasa sedikit bingung, dan kemudian dengan cepat berkata, hanya bercanda denganmu. Jika perlu, aku juga bisa mengikutimu ke toilet, kata Stephen Lin. Jika Yao Jing tahu, kita akan habis. Song Shiking menggelengkan kepalanya dan berkata. Singkatnya, cobalah untuk tidak berlarian, kata Stephen Lin. Ya. Song Shiking mengangguk. Setelah tinggal di perusahaan untuk sementara waktu, Song Shiking tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dia memutar tasnya dan meninggalkan perusahaan, dan kemudian melakukan manikur. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia menemukan seseorang untuk makan siang yang indah. Pada pukul 2 siang, Song Shiking membawa Stephen Lin ke Klubo UC. Di Klubo UC, Stephen Lin bertemu dengan putri Direktur Li, Liro. Liro terlihat cukup bagus setelah sedikit berdandan dan beberapa berkah mewah, dia bisa dianggap cantik. Hei, pengawalmu bukan yang dulu. Liro bertanya dengan rasa ingin tahu, merasakan perubahan pada pengawal Song Shiking. Tidak, terakhir kali terlalu membosankan, aku tidak menyukainya, kali ini lebih baik. Kata Song Shiking sambil tersenyum. Aku benar-benar iri padamu, kamu bisa memilih apa yang kamu suka, tapi aku tidak bisa, hei. Liro menghela nafas. Jangan bicara tentang itu, nikmati spa yang bagus dan pergi ke pesta di malam hari.
kata Song Shiking. Oke. Kedua wanita itu memulai spa, sementara Stephen Lin tetap berada di luar pintu. Spa ini telah dilakukan selama 3 atau 4 jam, dan hari sudah gelap ketika spa selesai. Stephen Lin bertanggung jawab mengemudi dan mengirim keduanya ke sebuah villa di pinggiran kota. Pesta malam ini dikatakan sebagai pesta paling mewah tahun ini. Banyak tokoh terkemuka di kota Sanyang akan kembali, yang secara alami adalah sekelompok selebritas seperti Song Shiking. Baik Song Shiking dan Liro berdandan dan tampak mewah. Stephen Lin mengikuti keduanya ke pintu villa, dan dihentikan oleh seseorang. Cukup bagi pengawal untuk waspada di dekatnya dan tidak memasuki tempat pesta, kata penjaga keamanan di pintu. Ini pengawalku, kata Song Shiking kepada penjaga keamanan. Itu juga tidak berhasil. Penjaga keamanan menggelengkan kepalanya. Tunggu aku di luar, jangan khawatir. Ada orang dengan identitas di dalam, jadi tidak akan banyak, kata Song Shiking. Stephen Lin mengangguk, pengawal seperti dia memang tidak diizinkan memasuki pesta semacam ini. Meskipun Song Shiking lebih baik tetap berada dalam garis pandangnya, dia tidak bisa mencegah Song Shiking bersosialisasi secara normal, terutama dengan Liro. Meskipun Direktur Lee berjanji untuk memberikan proyek itu kepada Song Shiking, semuanya berubah-ubah sebelum penandatanganan, jadi Song Shiking masih perlu mengatur hubungan dengan Liro. Malam ini dikatakan sebagai pesta yang telah dinanti-nantikan Liro sejak lama. Stephen Lin secara alami tidak akan mengecewakan. Song Shiking dan Liro berjalan ke villa bersama, sementara Stephen Lin berjalan di sekitar villa. Bernyanyi dan menari di villa. Ini adalah pesta untuk kelas atas. Tentu saja, tidak akan ada musik yang meledak-ledak. Adegan itu dikelilingi oleh musik barat yang lembut. Shiking, kamu di sini. Seorang pria tampan berjalan ke Song Shiking dan menyapanya dengan hangat. Presiden Yu. Song Shiking tersenyum dan mengangguk ke pihak lain. Orang di depannya adalah Yu Junyue, wakil presiden Kamar Dagang Kota Sanyang. Dia berusia 35 tahun, lajang, dan dikenal sebagai bujangan berlian di Kota Sanyang. Sampai jumpa lagi kan? Panggil saja aku Junyue, kata Yu Junyue. Beraninya kamu memanggilku dengan penuh kasih sayang, pelamarmu akan menyemprotku sampai mati. Song Shiking tersenyum. Bagaimana mungkin ada pelamar? Jika ada, aku tidak akan melajang sampai sekarang. Yu Junyue menghela nafas. Itu karena kamu tidak cukup proaktif. Liro di samping berkata sambil tersenyum, jika kamu cukup proaktif, maka Shiking akan memiliki cerita denganmu. Apakah aku tidak cukup proaktif denganmu? Yu Junyue melihat di Song Shiking, dia bertanya dengan setengah tersenyum. Oke, jangan membicarakannya, pergi menyapa yang lain, aku akan berjalan-jalan dengan Liro. Kata Song Shiking, meraih tangan Liro dan berjalan ke samping. Yu Junyue sedikit menyipit ke arah Song Shiking, dengan senyum di sudut mulutnya. Shiking. Ini sangat bagus untuk Yu Junyue. Dia muda dan kaya. Yang terpenting adalah dia masih bersih. Saya belum pernah mendengar ada keterlibatan dengan wanita. Saya pikir dia sangat baik. Kata Liro ke Song Shiking. Oh, jika kamu bisa menemukannya. Kata Song Shiking. Itu tidak akan berhasil. Liro menggelengkan kepalanya dan berkata, keluargaku tidak akan membiarkanku menemukan seseorang seperti Yu Junyue, mereka paling ingin aku menemukan seseorang dalam sistem untuk menikah, dan pikir saya tidak dapat melihat bahwa Anda tertarik padanya. Saya katakan, jangan menahan diri,
Anda harus pergi ketika Anda menyukainya. Song Si-king memandang Yu Junwei. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Yu Junwei adalah pria yang tak tertahankan. Dia tampan dan kaya. Dia adalah wakil presiden Kamar Dagang Sanyang di usia muda. Ya, Yu Junwei tidak pilih-pilih dan selalu menjaga sikap yang sangat baik. Reputasi baik. Song Si-king juga seorang wanita normal. Setelah melihat semua jenis pria, Song Si-king memiliki kesan baik yang langka pada Junwei, dan Yu Junwei juga memiliki kesan yang baik pada Song Si-king. Keduanya sebenarnya cukup populer di WeChat. Dan sering berbicara tentang masa lalu masing-masing dan harapan satu sama lain untuk masa depan. Memikirkan hal ini, Song Si-king tidak bisa menahan senyum. Menurutnya, Yu Junwei dan Stephen Lin tidak terlalu banyak untuk dibandingkan, kecuali bahwa tidak ada komparasi dalam keterampilan, yang lainnya serupa. Jika Anda menemukan pria seperti itu sebagai rumah Anda, tampaknya itu sangat bagus.